Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Lestari, NIM 34 2018-018. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar Biologi pada Masa Pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Pampangan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam analisis keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh adanya perhatian orang tua terhadap cara belajar anak di rumah. Orang tua lebih banyak mempunyai kesempatan untuk membimbing anaknya belajar daripada guru di sekolah. Dikarenakan pada saat ini dalam keadaan COVID-19 yaitu wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Pada pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah menghimbau kegiatan belajar mengajar dialihkan di rumah, di mana kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Belajar di rumah dianggap menjadi langkah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Namun sedikit siswa yang merasa terbebani dengan kegiatan yang baru ini. Hal ini menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membantu orang tua lebih mudah dan memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Ini menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Dikarenakan orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak, dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Nah, berdasarkan hasil observasi pembelajaran biologi di kelas 10 IPA di SMA Negeri 1 Pampangan, belum mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata biologi kelas 10. Nah, selanjutnya, tidak tercapainya kriteria ketuntasan minimum hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu faktor eksternal berupa perhatian orang tua dan faktor internal berupa hasil belajar. Nah, orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, ini menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Nah, berdasarkan paparan pada latar belakang masalah ini, maka saya sebagai peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema perhatian orang tua dan hasil belajar pada masa pandemi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yaitu berapa skor perhatian orang tua siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Pampangan, dan adakah hubungan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, yaitu landasan teori. Perhatian orang tua adalah suatu aktivitas yang tertuju pada suatu hal, dalam hal ini adalah aktivitas anak dalam belajar yang dilakukan oleh orang tuanya. Perhatian orang tua terhadap masalah belajar anak ini meliputi yang pertama yaitu perhatian dalam menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk belajar. Yang kedua, perhatian dalam belajar yaitu bentuk nasihat yang diberikan orang tua. Yang ketiga, perhatian dalam masalah belajar yaitu segala bentuk kesulitan dalam belajar. Nah, bagaimana orang tua membantu dalam mengatasi kesulitan tersebut. Yang keempat, perhatian masalah gizi, yaitu perhatian yang diberikan berkaitan dengan masalah gizi makanan anak supaya tetap sehat. Dan yang kelima, anjuran dan larangan, yaitu perhatian yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar anak. Sedangkan di dalam belajar, perhatian yang mempengaruhi keaktifan jiwa yang terdiri dari berbagai unsur, antara lain unsur kognitif, unsur efektif, dan unsur konatif. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar tampak sebagai terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan.
Penilaian proses belajar ini adalah upaya memberikan nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hasil belajar juga seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut, diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitan yang dialami dalam belajar, dan lain-lain. Ini menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Perhatian orang tua dalam belajar anaknya merupakan faktor penting. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pampangan, kelas 10 IPA, Jalan Desa Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada bulan Juli. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode korelasional, yaitu mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang menjadi variabel bebas atau X. Dalam penelitian ini adalah hubungan antara perhatian orang tua. Yang menjadi variabel terikat atau Y adalah hasil belajar. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian non-eksperimen, karena dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dan korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel perhatian orang tua atau X dengan hasil belajar siswa atau Y. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan gambaran satu keadaan dan fenomena yang terjadi di lapangan, baik yang diteliti maupun yang diamati, mengenai perhatian orang tua dan hubungannya dengan hasil belajar siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Pampangan. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPA 1 dan siswa kelas 10 IPA 2 dengan jumlah 62 orang. Siswa kelas 10 IPA 1 berjumlah 32 siswa dengan 12 laki-laki dan 22 perempuan. Sedangkan jumlah siswa kelas 10 IPA 2 berjumlah 30 orang dengan siswa 9 laki-laki dan 21 perempuan. Dan selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Sampel ini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling, artinya sampel yang digunakan adalah total populasi. Total sampling ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Nah, instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur hubungan antara perhatian orang tua dan dokumentasi digunakan untuk mengukur hasil belajar biologi. Selanjutnya yaitu pengumpulan data.
Pengumpulan data tadi menggunakan kuesioner dan dokumentasi serta observasi. Angket ini diberikan kepada responden untuk dijawabnya. Jadi angket di sini adalah daftar pertanyaan tentang hubungan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Pampangan. Dokumentasi ini adalah untuk melengkapi data dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan peneliti mendapatkan data nama-nama siswa kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 yang ada dalam populasi dan mencari data tentang hasil belajar siswa. Observasi. Nah, pada penelitian ini dilakukan observasi partisipasi pasif di mana peneliti melihat secara langsung kegiatan belajarnya secara daring namun tidak ikut belajar dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah proses pengumpulan data. Dalam penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diambil peneliti, yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa data ini menggunakan angket dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data sebagai berikut, yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak. Sedangkan uji normalitas ini digunakan untuk melihat data yang diteliti normal sesuai dengan standar statistik. Jika datanya tidak normal, maka datanya tidak dapat digunakan, begitu pula sebaliknya. Uji normalitas biasanya juga diartikan untuk menguji sekelompok data yang berasal dari populasi yang berada di bawah frekuensi normal atau tidak. Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu mencari hubungan antara perhatian orang tua dan hasil belajar biologi. Nah, hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu H0-nya yaitu tidak ada hubungan perhatian orang tua terhadap hasil belajar biologi pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan H1-nya yaitu adanya hubungan perhatian orang tua terhadap hasil belajar biologi pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.